Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Leninga Sanda, NIM 2005510004 dari kelas manajemen C1 mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko hukum. Yang akan saya bahas adalah mengenai teori, yang kedua studi kasus, dilanjut yang terakhir ada realita. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan dalam mengelola permasalahan hukum pada bank. Ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sang kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada sumber manajemen risiko hukum. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk proses klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Litigasi sendiri memiliki arti proses penyelesaian klaim melalui pengadilan dengan cara memberikan deskripsi dan penjelasan dari kasus tersebut dan memberikan seluruh data dan informasi secara jelas dan menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko hukum. Adanya risiko hukum mampu membantu perlindungan bagi bank dari hal-hal yang berbahaya. Perusahaan perbankan perlu memiliki aturan pengamanan risiko hukum dalam setiap kegiatannya atau dalam setiap transaksinya. Bank harus membuat dan menetapkan kebijakan hukum agar mendukung usaha perbankan tersebut. Pengaplikasian manajemen risiko hukum dapat dijangkau melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko baik risiko eksternal maupun internal. Selanjutnya proses penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama ada pengukuran risiko hukum, dilanjut yang kedua pengendalian risiko hukum, yang ketiga ada identifikasi risiko hukum, keempat pemantauan risiko hukum, dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko hukum. Selanjutnya ada studi kasus dari PT Pertamina. Risiko kepatuhan dan risiko hukum dalam kasus mantan Direktur Utama Pertamina Antonius Alijoyo dan Ivan Bonita, Center for Risk Management Studies. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaannya sehingga Pertamina mengalami sejumlah kerugian finansial. Pada bulan Oktober 2018, kasus ini mencuat ke publik karena beliau ditangkap setelah 5 jam proses interogasi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Indonesia. Beliau dicurigai terlibat dalam korupsi pada tahun 2009, di mana Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi atau PHE melakukan akuisisi 10% saham ROC Oil Ltd untuk hak pekerjaan di blok BMG atau Basker Mantagami. Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 26 juta US dollar atau setara dengan 586 miliar. Kasus ini segera menjadi perhatian publik dan para praktisi tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Karen yang selama ini dikenal sebagai figur publik yang dihormati karena sukses memimpin Pertamina, meningkatkan kinerja bisnisnya, ternyata mampu melakukan kesalahan fatal yang melanggar hukum. Selanjutnya realita kasus manajemen risiko. Sebagai contoh, analisis manajemen risiko pada koperasi kredit. Koperasi senantiasa terdapat masalah klasik, sebagian diantaranya adalah: yang pertama, lemahnya partisipasi anggota, dilanjut kurangnya permodalan, ketiga pemanfaatan pelayanan, keempat lemahnya pengambilan keputusan, kelima lemahnya pengawasan, dan yang terakhir ada manajemen risiko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.